Asmara si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 12. 23, Gadis Kedua. Yang sama. Xin Wan tidak diberi kesempatan untuk membantah lagi karena para prajurit sudah memegang kedua lengan dan pundaknya dari belakang dan mendorongnya keluar dari situ. Dia tidak memberontak, maklum bahwa kalau dia menggunakan kekerasan, dia akan berhadapan dengan puluhan orang prajurit dan tentu saja dia tidak ingin berkelahi melawan pasukan pemerintah. Hanya dia diam-diam merasa heran mengapa jenderal ini demikian membencinya. Apakah hanya karena dia seorang berbangsa Uighur, atau ada sebab lain? Untuk sementara ini, sebaiknya dia mengalah sambil melihat perkembangan selanjutnya. Dia hanya merasa penasaran karena tadi dia benar-benar melihat si kedok hitam yang gendut itu memasuki hutan. Kenapa si gendut itu tidak tertangkap oleh penjaga, sebaliknya malah dia yang ditangkap? Apakah ada hubungan antara si kedok hitam dengan... tidak mungkin sama sekali. Biarpun galak, keras dan mau menang sendiri, Jenderal Yao Ti adalah wakil Jenderal Shutea dan dia merupakan seorang yang banyak jasanya bagi pemerintah, dan dipercaya pula oleh Kaisar. Xin Wan didorong masuk ke dalam sebuah kamar yang kokoh. Agaknya markas darurat ini dibangun dengan lengkap, berikut tempat tahanan pula. Di luar kamar tahanan itu, selosin orang prajurit melakukan penjagaan ketat. Xin Wan tak mampu berbuat apa-apa, hanya duduk di atas lantai penjara itu. Kalau dia menggunakan kekerasan, sebetulnya tidaklah sukar untuk meloloskan diri sebelum, akan tetapi hal itu akan membuat dia menjadi pelarian dan dimusuhi pasukan pemerintah, bahkan tentu Jenderal Yao Ti akan menjadi semakin curiga dan menganggap dia benar-benar mata-mata musuh. Untuk melarikan diri dan melapor kepada Jenderal Shutea, jarak dari situ ke kota raja terlampau jauh. Tidak, dia harus bersabar dan mencari kesempatan melarikan diri tanpa menimbulkan perkelahian. Masih baik baginya bahwa pedangnya, yang dia sembunyikan di balik bajunya tidak dirampas, dan tak lama kemudian, seorang penjaga memasukkan makanan dan minuman melalui lubang di bawah jendela beruji besi. Xin Wan makan dan minum sampai kenyang untuk menjaga kesegaran dan kekuatan tubuhnya karena dia menghadapi keadaan yang gawat, lalu duduk bersila di sudut kamar. Dia mengambil keputusan untuk keluar dari situ dan melarikan diri tanpa menimbulkan keributan. Tiba-tiba terdengar suara berdebukan di luar kamar tahanan itu. Dia cepat bangkit dan menghampiri jendela beruji untuk melihat keluar. Di bawah sinar penerangan lampu yang tergantung di luar, Xin Wan melihat betapa selosin orang yang tadinya berjaga di luar, kini telah roboh malang melintang. Agaknya mereka telah dirobohkan orang tanpa menimbulkan suara, entah dengan cara bagaimana. Selagi matanya mencari-cari, dia melihat bayangan berkelebat di luar kamar tahanan itu berdiri seorang yang mengenakan pakaian dan kedok serba hijau. "Akim," Xin Wan berkata lirih. Engkau masih ingat kepadaku?" Gadis berkedok itu berkata lirih seperti orang menegur atau mengejek. "Bagaimana mungkin melupakan engkau, Akim? Engkau telah menolongku, 2 kali malah dengan sekarang." "Sudah, jangan banyak cakap sekarang, mari kita lari," kata gadis itu dan ia agaknya sudah merampas kunci dari kepala jaga, maka dengan mudah ia membuka pintu kamar tahanan tanpa harus menjebol dan menimbulkan banyak suara berisik. Inilah yang dikehendaki Xin Wan. Melarikan diri tanpa ribut-ribut agar dia tidak berkelahi dengan pasukan pemerintah. Bagaikan 2 ekor kucing saja, Xin Wan dan gadis berkedok yang bukan lain adalah Akim, menyelinap keluar dari tempat tahanan itu, meloncat ke atas membuka atap genteng dan lolos melalui atap tanpa diketahui oleh para penjaga lain yang berada di luar tempat tahanan itu. Malam telah tiba dan cuaca di luar gelap sekali, hanya diterangi cahaya bintang yang lemah. Akan tetapi agaknya Akim sudah mengenal jalan. "Mari kau ikuti aku, kita pergi dari hutan ini," bisiknya. "Tapi, Akim, SSSH, bukan waktunya bicara." "Nanti saja," bisik lagi gadis itu dan ia pun menyelinap di antara pondok-pondok dan pohon-pohon, lalu keluar dari dalam hutan kecil itu diikuti oleh Xin Wan yang merasa kagum kepada gadis ini. Putri Datuk Besar di pantai lautan timur ini memang hebat, pikirnya. Mirip Lili, akan tetapi biarpun sama anehnya, sama-sama penuh rahasia, kalau Lili wataknya keras dan galak, sebaliknya Putri Datuk dari timur ini lebih halus. Ternyata Akim mengajak Xin Wan ke tepi Huang Ho dan tak lama kemudian mereka duduk di balik semak belukar yang penuh duri, duduk di atas rumput tebal di tepi sungai, terlindung dan tidak tampak dari daratan.
Dari situ hanya tampak sungai yang amat luas itu seperti lautan. Nah, sekarang engkau boleh bicara, sambil menanti datangnya fajar, kata Hakim yang sudah menanggalkan kedok hijaunya, kedok kain yang kini tergantung di lehernya. Ia duduk bersandar batu besar dan mereka saling pandang dalam cuaca remang-remang, hanya tampak garis bentuk wajah mereka saja. Akan tetapi, aku yang akan bicara dan bertanya lebih dahulu. Kenapa kalau kita bertemu, engkau menjadi tawanan melulu? Xin Wan tersenyum. Aku selalu menjadi tawanan yang tak berdaya dan engkau yang menjadi bintang penolongku. Memang aneh, agaknya memang engkau ditakdirkan untuk selalu menjadi penolongku, menjadi dewi penyelamatku. Jangan main-main, Xin Wan. Aku melihat perbedaan yang besar antara kedua peristiwa itu. Dahulu engkau dijebak dan ditawan orang berkedok hitam yang amat lihai itu, sedangkan sekarang ini, engkau ditawan seorang jenderal besar tanpa engkau melakukan perlawanan. Apa artinya semua ini? Kenapa engkau berada di sini dan kenapa pula engkau ditawan? Xin Wan tidak dapat mengelak dan memang dia merasa tidak perlu berbohong kepada gadis ini. Baru 2 kali dia bertemu dan berkenalan dengan Hakim, akan tetapi Putri Datuk Timur ini agaknya memang dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan berbisik dia pun menceritakan dengan terus terang betapa dia menerima tugas dari Jenderal Shutea untuk menyelidiki pertemuan antara kedua pangeran itu dan juga membantu agar keamanan kedua orang pangeran penting itu terjamin. Dan kau tahu siapa yang kujumpai sore tadi? Dia menutup ceritanya. Aku melihat si kedok hitam. Di sini? Hakim berseru heran. Ya, di tempat pertemuan itu, aku membayanginya dan dia lenyap ketika menuju ke hutan itu. Karena aku mengira dia memasuki hutan, aku lalu mengejar ke dalam hutan dan aku bertemu dengan para prajurit anak buah Jenderal Yauti yang menangkapku dan menghadapkan kepada jenderal itu. Jenderal Yauti marah dan mencurigaiku, maka dia lalu menyuruh anak buahnya menahanku. Dan engkau tidak melawan sama sekali? Tentu saja tidak mungkin aku memusuhi prajurit keamanan kerajaan. Sudah kuberitahukan kepadanya bahwa aku diutus Jenderal Shutea, akan tetapi dia tidak percaya dan memang dia membenciku. Kenapa? Pernah dahulu dia ditawan oleh suku yang memusuhinya, yaitu suku Uighur, maka dia membenci suku bangsa itu, dan karena aku adalah orang suku Uighur, maka dia agaknya juga membenciku. Kiranya engkau berbangsa Uighur? Tanya Hakim. Xin Wan merasa perutnya panas, karena dia teringat akan sikap Kui Xiang dan Peksim Loka Ibu Liki yang menjauhinya karena dia seorang peranakan Uighur dan putra tiri Sejit Kong. Aku memang seorang peranakan Uighur, bukan pribumi asli. Lalu kenapa? Mendengar ucapan yang nadanya ketus itu, Hakim terbelalak, akan tetapi Xin Wan tidak dapat melihat mata yang terbelalak itu. Dia menunduk dan bersungut, siap mendengar yang paling buruk, mendengar bahwa gadis ini pun akan berubah sikapnya mendengar dia seorang peranakan Uighur. Akan tetapi Hakim tertawa, merdu akan tetapi lembut dan ditahan karena gadis ini pun menjaga diri agar suaranya tidak terlalu nyaring sehingga akan terdengar orang lain. Hai Hik, kenapa engkau marah-marah, Xin Wan? Engkau tidak senang menjadi seorang peranakan Uighur. Memang tidak enak, bukan tidak senang. Semua orang mencibirkan bibir dan menaikkan hidung mendengar aku seorang peranakan Uighur, bukan penduduk asli bangsahan. Nah, kalau engkau tidak senang kepadaku, katakan saja, aku sudah terbiasa mendengar itu. Mendengar suara merajuk itu, Hakim semakin geli. Hai Hik, engkau lucu. Siapa yang tidak suka mendengar engkau peranakan asing? Aku sendiri pun peranakan Jepang. Apa sih jeleknya peranakan? Apa sih salahnya? Kita dahulu tidak minta kepada Tuhan untuk dilahirkan sebagai peranakan, sebagai keturunan bangsa ini atau itu. Bagus, kalau engkau juga peranakan dan tidak membenciku, berarti aku mempunyai orang senasib. Tentu saja tidak semua orang membenci golongan seperti kita ini, akan tetapi ada saja yang beranggapan bahwa orang-orang seperti kita ini tidak asli, dan yang tidak asli itu apalagi kalau bukan palsu. Jangan merendahkan diri seperti itu, Xin Wan. Kukira hanya perasaanmu sendiri saja demikian, dan kalaupun benar ada yang mempunyai anggapan seperti yang kau katakan itu, maka anggapan itu berada dalam pikiran orang-orang yang belum mengerti. Sudahlah, tidak perlu kita bicara tentang hal-hal yang tidak mengenakan hati kita itu.
Apapun anggapan orang terhadap diriku, akan kubuktikan bahwa aku adalah orang yang berguna bagi negara dan bangsa Han karena aku dibesarkan sebagai orang Han, bahkan merasa asing dengan bangsa Uighur yang menurunkan diriku. Nah, sekarang engkau mendapat giliran menceritakan mengapa engkau juga berkeliaran di tempat ini, Akim. Dan, hai, baru aku ingat. Mengapa kalau aku bertemu si kedok hitam, selalu muncul engkau si kedok hijau? Apa? Ih, sialan. Kau kira aku ini ekor si kedok hitam? Maaf, Akim, aku hanya berkelakar. Nah, ceritakan bagaimana engkau dapat mengetahui aku berada dalam tahanan dan dapat membebaskan aku. Jangan mengejek. Kalau engkau menghendaki, tentu engkau dapat membebaskan diri dari sana. Sebetulnya, aku tidak mempunyai urusan denganmu, juga tidak mempunyai urusan dengan Pangeran Mahkota atau Raja Muda Yunglo, atau dengan si kedok hitam sekalipun. Aku tidak peduli semua itu. Aku kebetulan saja berada di sini, bahkan kebetulan saja ketika berada di kota raja. Aku membayangi dan mencari ayahku. Dan engkau menemukan jejak ayahmu menuju ke sini? Xin Wan bertanya dan merasa tertarik sekali. Akim menghela napas panjang. Karena engkau sudah bicara jujur kepadaku, aku pun akan bersikap jujur. Sebetulnya, aku membayangi ayahku karena khawatir kalau dia sampai terpikat oleh orang-orang Mongol. Ketahuilah, utusan orang-orang Mongol mendatangi ayah dan menawarkan kerjasama dengan janji-janji muluk sehingga ayah tertarik. Dia pergi memenuhi undangan mereka bersama suhengku, Manioko. Pernah aku bertemu dengan dia, bahkan bertanding melawan dia ketika terjadi perebutan kedudukan pemimpin besar para Kaipang. Dia lihai akan tetapi. Curang dan kejam. Aku tidak marah. Memang dia curang dan kejam, dan aku pun tidak suka kepada suhengku itu. Nah, ayah bersama Manioko pergi memenuhi undangan orang-orang Mongol, maka aku atas desakan ibuku yang menentang sikap ayah itu menyusul untuk membujuk ayah dan bahkan menghalangi dia menjadi kaki tangan orang Mongol. Jejaknya menuju ke kota raja, bahkan menuju ke Chin-an, maka aku pun mengejar ke sini. Ketika mendengar akan pertemuan antara kedua orang pangeran, aku merasa khawatir sekali. Siapa tahu orang-orang Mongol akan mencelakai kedua orang bangsawan itu, dan ibu sama sekali tidak ingin melihat ayah membantu pemberontakan, apalagi pemberontakan itu dilakukan oleh bangsa Mongol yang hendak mendirikan kembali pemerintah penjajah. Aku lalu melakukan penyelidikan dan kebetulan melihat engkau dimasukkan tempat tahanan itu, maka aku lalu membebaskanmu. Akan tetapi, bagaimana engkau dapat merobohkan belasan orang penjaga itu tanpa menimbulkan suara ribut sama sekali? Gadis itu tersenyum dan menepuk-nepuk saku di balik bajunya. Aku melihat mereka sedang minum arak. Aku berhasil menaburkan sedikit bubuk pembius dan begitu mereka minum lagi arak mereka, seorang demi seorang roboh tanpa mengeluarkan suara. Xin Wan tersenyum kagum dan merasa lega bahwa gadis itu tidak ganas, tidak melakukan pembunuhan semena-mena. Engkau hebat, Akim, cerdik bukan main. Ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Ketika kita berdua menyaksikan pertandingan antara Panglima Bok Chun Ki dengan ibu dan anak itu, kenapa engkau tahu-tahu menghilang, pergi meninggalkan aku tanpa pamit? Yang ditanya menundukkan mukanya dan sampai beberapa lama ia tidak menjawab. Kenapa, Akim? Xin Wan mengulang, penasaran. Didesak pertanyaan ulang itu, Akim mengangkat muka memandang, lalu menjawab dengan pertanyaan lain. Xin Wan, apakah gadis yang hampir membunuh ayah kandungnya itu, yang menggunakan pedang sinar putih itu, apakah ia itu kekasihmu, tunangan atau calon istrimu? Tentu saja Xin Wan tertegun heran, sama sekali tidak mengira akan mendapat pertanyaan seperti itu. Dia menggeleng kepala dan menjawab singkat. Bukan. Apakah engkau mencinta gadis itu? Xin Wan semakin heran dan kembali menggeleng kepala. Tidak, kenapa engkau bertanya demikian dan apa hubungannya dengan pertanyaanku kepadamu tadi? Dekat sekali hubungannya. Aku ketika itu melarikan diri tanpa pamit karena aku cemburu. Xin Wan terbelalak, dan mulutnya ternganga saking kaget dan herannya. Kau cemburu? Kenapa cemburu? Gadis itu bersikap demikian mesra kepadamu. Jelas sekali tampak bahwa ia mencintaimu, Xin Wan. Aku mengira bahwa engkau pun cinta padanya. Xin Wan menjadi semakin heran.
Sepasang matanya sampai menjadi bulat karena terbelalak. Apa artinya ini? Aku menjadi bingung. Aku memang tidak mencintai Lily, akan tetapi andai kata aku mencinta juga, apa hubungannya denganmu? Dan kenapa pula engkau cemburu? Gadis itu mengeluarkan suara dengus ejekan. Engkau ini laki-laki tolol. Aku tentu saja cemburu melihat sikap gadis itu begitu mesra kepadamu karena aku cinta padamu, Xinwan. Ini merupakan pukulan yang membuat Xinwan seperti berubah menjadi patung. Dia duduk tegak, matanya terbelalak memandang gadis itu, sedikit pun tidak bergerak dan ketika hendak bicara, tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Bukan main. Dahulu, ketika Lily dengan cara yang jujur dan terbuka menyatakan cinta kepadanya, dia mengira bahwa di dunia ini hanya ada seorang saja gadis seperti Lily. Akan tetapi sekarang, ada gadis lain yang mengaku cinta padanya dengan cara yang sama, begitu terus terang, terbuka dan tanpa pura-pura lagi. Xinwan, kenapa kau diam saja? Aku cinta padamu, dan bagaimana pendapatmu tentang ini? Tapi... Xinwan, apakah engkau tidak suka kepadaku? Katakan terus terang, apakah engkau tidak suka padaku? Tentu saja, Akim. Aku kagum kepadamu, aku suka padamu tapi... Xinwan, itu pun sudah cukup. Akim berseru gembira dan gadis itu sudah mendekat lalu merangkul leher Xinwan dan merebahkan mukanya di dada pemuda itu. Asal engkau tidak membenciku, asal engkau suka kepadaku, maka cintaku tidak sia-sia dan... Akim, bagaimana sih engkau ini? Bagaimana begitu mudahnya engkau mengaku cinta, padahal baru 2 kali kita saling jumpa? Xinwan, dalam perjumpaan kita yang pertama, sejak aku meniupkan napas ke dalam dadamu melalui mulutmu, sejak saat itulah aku telah jatuh cinta padamu. Karena itu, melihat Lily bersikap demikian mesra kepadamu, tentu saja aku merasa cemburu dan sakit hati, lalu aku pergi meninggalkanmu. Biarpun aku mencintamu, aku belum begitu rendah untuk merebut pacar orang. Maka aku tadi bertanya apakah engkau mencintainya, karena kalau engkau mencinta gadis lain, tentu aku tidak akan sudi mengganggumu. Engkau ternyata tidak mencintai Lily, betapa lega dan gembira rasa hatiku sekarang. Gadis itu merangkul semakin ketat dan seolah hendak membenamkan mukanya ke dada Xinwan. Pemuda itu tentu saja menjadi bingung dan salah tingkah. Ingin dia menolak, akan tetapi hatinya merasa tidak tega. Dia maklum bahwa dia akan menghancurkan hati gadis ini kalau menolak begitu saja secara langsung. Tidak, dia harus bicara perlahan menyadarkan Akim bahwa cintanya itu tidak dapat dilanjutkan karena dia tidak dapat membalasnya. Akan tetapi karena merasa tidak tega, dia pun membiarkan saja sejenak gadis itu melepaskan dan mencurahkan perasaannya melalui dekapan ketat itu. Kemudian, dengan lembut, dia melepaskan kedua lengan Akim yang merangkul lehernya, dan berbisik lirih, Akim, tenanglah dan mari kita bicara dengan baik-baik. Jangan terlalu menuruti perasaan hatimu, Akim. Akan tetapi, betapa heran rasa hatinya ketika merasa betapa tubuh gadis itu lemas lunglai dan terkulai ketika dia melepaskan rangkulan kedua lengannya. Dengan hati-hati dia merangkul dan ternyata gadis itu telah tertidur. Entah apa yang terjadi dia tidak tahu. Mungkin gadis itu terlalu lelah dan karena pelepasan perasaannya, gadis itu pun terkulai dan tertidur, mungkin dengan mimpi yang indah. Xinwan tersenyum geli, lalu perlahan-lahan dia merebahkan gadis itu di atas rumput, kemudian dia melepaskan jubahnya dan menyelimuti tubuh yang rebah telentang dan tidur pulas itu. Bulan sepotong muncul dan kini cuaca tidaklah segelap tadi. Seberkas cahaya lembut bulan sepotong membantu cahaya bintang menimpa wajah Akim. Xinwan yang duduk di dekatnya, dapat melihat wajah itu dengan cukup jelas. Wajah yang cantik memang. Kecantikan yang berlainan dengan kecantikan wajah Lily, atau wajah Bok Cihua. Akan tetapi tidak kalah manis dan menariknya. Wajah yang bentuknya bundar dengan kulit muka yang putih mulus sehingga tampak alis dan rambutnya yang hitam. Bibir yang mungil itu tersenyum, agak terbuka sehingga tampak kilatan gigi putih. Ouyang Kim memang seorang gadis yang cantik menarik. Dan lebih dari itu, seperti juga Lily dan Cihua, gadis ini mencintainya. Xinwan menghela napas panjang karena perlahan-lahan, wajah Akim seperti berubah dan nampaklah wajah yang selalu terbayang baik dalam tidur maupun sadar, yaitu wajah Liam Kui Xiang. Sumoy. Xinwan menghela napas panjang. Cintanya hanya pada Kui Xiang seorang.
Andai kata di sana tidak ada Kui Xiang yang telah menguasai seluruh ruang dalam dadanya, betapa akan mudahnya untuk membalas cinta gadis-gadis seperti Lily, Chihua atau Akim ini. Xin Wan membiarkan bayangan Kui Xiang memenuhi kepala dan dadanya, lalu dia pun duduk bersama Di untuk menenangkan hati dan memulihkan tenaga karena dia tahu bahwa mereka berdua masih belum bebas benar dari ancaman pengejaran pasukan keamanan. Apalagi dia masih harus menyelidiki tentang si kedok hitam yang dilihatnya berkeliaran di sekitar Chinan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Akim sudah terbangun. Begitu ia membuka mulut, ia memanggil, "Xin Wan." Walaupun matanya masih terpejam. Agaknya gadis itu semalam suntuk bermimpi tentang Xin Wan. "Selamat pagi, Akim," kata Xin Wan dan gadis itu membuka kedua matanya, memandang kepada pemuda itu dan tersenyum manis. "Ai, Xin Wan, lamakah aku tertidur?" "Wah, sudah pagi." Gadis itu biarpun baru bangun tidur, tampak segar seperti setangkai bunga pagi yang bermandikan embun. "Di sana ada sumber air yang jernih, aku ke sana dulu." Gadis itu menyelinap keluar dari balik semak belukar, tidak lupa membawa pedangnya dan topeng hijau masih tergantung di lehernya. Ia menoleh dan tersenyum manis. "Xin Wan, kau tunggu di sini sebentar, ya. Nanti setelah aku selesai, baru engkau ke sana membersihkan dan menyegarkan badan." "Kenapa kita tidak pergi bersama saja, Akim?" kata Xin Wan yang merasa khawatir kalau terjadi sesuatu dengan gadis itu. Kini wajah itu berubah kemerahan dan sepasang mata yang indah itu mengerling tajam, senyumnya dikulum. "Ih, tidak malukah engkau berkata demikian? Bagaimana mungkin kita mandi berbareng? Kita belum menikah." Setelah berkata demikian, sambil tertawa terkekeh gadis itu pun menyelinap pergi, tidak memberi kesempatan kepada Xin Wan untuk menjawab. Tidak nyaman rasa hati Xin Wan menanti seorang diri di balik semak belukar itu. Akhirnya, setelah menanti agak lama dan menurut perkiraannya tentu Akim sudah selesai mandi, dia pun keluar dari balik semak belukar dengan hati-hati. Dia tadi melihat Akim pergi ke arah kanan, maka dia pun pergi ke sana. Belum jauh dia berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara senjata tajam beradu di sebelah depan. Xin Wan segera meloncat dan berlari cepat ke arah suara itu dan ketika dia tiba di balik rumpun tebal, dia melihat Akim yang kini sudah mengenakan topeng hijaunya sedang bertanding pedang melawan seorang laki-laki tinggi besar berperut gendut yang mengenakan kedok pula. Si kedok hitam. Xin Wan terkejut, akan tetapi juga girang karena kini dapat menemukan tokoh yang selalu menghilang dengan rahasia itu, tokoh yang memang dia cari-cari. Dia maklum akan kelihayan si kedok hitam itu dan kini Akim juga sudah mulai terdesak walaupun Putri Datuk Timur itu pun bukan seorang lawan yang lemah. Pedang yang berada di tangan gadis itu berubah menjadi gulungan sinar yang berkilauan lembut dan mengandung hawa dingin. Akan tetapi, si kedok hitam yang memegang sebatang pedang pendek, hanya menggunakan pedangnya untuk menangkis sambaran sinar dari gulungan pedang Akim. Sedangkan tangan kirinya melakukan totokan-totokan yang membuat Akim terdesak karena totokan itu amat berbahaya. Jari tangan kiri si kedok hitam yang menotok itu mengeluarkan bunyi bercuitan, seolah jari telunjuk yang menotok itu menjadi sebatang senjata runcing yang amat dahsyat. Maklum bahwa Akim terancam bahaya, Xin Wan mengeluarkan bentakan nyaring dan dia pun sudah melompat ke depan sambil menggerakkan pedangnya, pedang yang tumpul dan buruk. Akan tetapi begitu pedang itu bertemu dengan pedang pendek di tangan si kedok hitam, orang tinggi besar gendut itu terpental ke belakang. Dia mengeluarkan suara gerengan marah, apalagi ketika mengenal Xin Wan sebagai pemuda yang beberapa kali telah menggagalkan pekerjaannya bahkan merupakan halangan besar. "Bagus, kau datang mengantar nyawa," bentak si kedok hitam dan agaknya mulutnya menggigit sesuatu sehingga suaranya menjadi aneh, bukan seperti suara manusia biasa. Setelah mengeluarkan gerengan, si kedok hitam sudah menyerang dengan pedang pendeknya, tubuhnya berpusing amat cepatnya sehingga mengejutkan Xin Wan. Wut wut wut. Cering, berulang kali pedang pendek itu menyambar, mencuat dari gulungan sinar pedang, namun Xin Wan dapat mengelak atau menangkis, lalu membalas dengan gerakan pedangnya yang amat tangguh. Cering, cering, terang. Bunga api berpijar-pijar dan si kedok hitam mengeluarkan gerengan marah ketika melihat betapa mata pedang pendeknya patah ketika beberapa kali bertemu pedang tumpul di tangan Xin Wan. Kini putaran tubuhnya semakin hebat sehingga sukar dilihat bentuk tubuhnya, seperti benda berpusing dan menerjang ke arah Xin Wan.
Menghadapi serangan yang amat dahsyat dan aneh ini, Xin Wan segera memainkan Semxian Xinjiang, ilmu andalannya yang merupakan gabungan dari semua ilmu ketiga orang gurunya. Karena ilmu ini mengandung daya tahan yang kokoh kuat, maka dia mampu menahan terjangan lawan sehingga terjadilah saling serang yang amat hebat. Kilatan kedua pedang mereka menyambar-nyambar ganas dan lengah sedikit saja cukup untuk kehilangan nyawa. Cering! Sinar pedang si kedok hitam mencuat dan meluncur ke arah leher Xin Wan. Pemuda ini meloncat ke samping untuk mengelak. Tubuh si kedok hitam sudah berputar beberapa kali dan pedangnya kini menyambar dengan bacokan ke arah pundak kanan Xin Wan. Kembali Xin Wan mengelak ke samping, akan tetapi dengan membentuk sinar bergulung, pedang pendek yang kehilangan sasaran itu melayang dengan gerakan melengkung dan kini membacok dari atas ke arah kepala Xin Wan. Pemuda ini merasa kewalahan juga menghadapi serangan bertubi yang membuat dia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Kini melihat pedang lawan membacok dari atas, meluncur ke bawah agaknya hendak membelah kepalanya menjadi dua, dia pun cepat menggerakkan pedang tumpul dan mengerahkan sinkang. Trak! Dua batang pedang bertemu di udara dan pedang tumpul itu seperti memiliki tenaga magnet yang amat kuat, menempel pedang pendek sehingga pedang itu tidak dapat terlepas. Si kedok hitam marah dan penasaran, mengerahkan tenaga untuk melepaskan pedangnya dan pada saat itu, tampak sinar lembut berkelebat menyambar dan ternyata Ouyang Kim sudah membantu Xin Wan dan menusuk ke arah perut yang gendut itu. Pada saat itu, si kedok hitam sedang mengadu tenaga dengan Xin Wan sehingga seluruh tubuhnya digetarkan oleh tenaga dahsyat. Kalau orang biasa yang menusuknya, maka terkena getaran tenaga itu, si penusuk tentu akan celaka sendiri. Akan tetapi, yang melakukan tusukan adalah Ouyang Kim, puteri Tung Hai Leong, naga lautan timur, Ouyang Chin, maka tentu saja ia bukan lawan biasa, melainkan seorang gadis yang amat lihai dan telah memiliki tenaga sinkang yang hebat pula. Tusukannya itu amat cepat, tidak mungkin dapat dielakkan lagi oleh si kedok hitam yang seolah-olah sedang melekat kepada Xin Wan melalui pedang mereka. Krot! Sebagian dari ujung pedang di tangan Akim menusuk dan terbenam ke dalam perut gendut si kedok hitam. Melihat ini, Xin Wan melepaskan lekatan pedangnya dan melompat ke belakang karena dia melihat betapa si kedok hitam tidak tampak terkejut, bahkan tersenyum mengejek. Akim juga terkejut dan cepat menarik kembali pedangnya. Si kedok hitam sama sekali tidak mengeluh, juga dari perut gendut yang tertutup baju itu tidak kelihatan darah, agaknya dia tidak merasa sakit sama sekali, bahkan kini tubuhnya berpusing lagi menyerang ke arah Akim, pedangnya bergulung-gulung dengan dahsyatnya. Membuat Akim yang masih terkejut dan gentar melihat lawan itu sama sekali tidak terluka apalagi roboh terkena tusukan pedangnya, kini menjadi terdesak hebat dan terpaksa ia memutar Goat In Kiam, pedang tenaga bulan, untuk menjadi perisai. Melindungi dirinya. Namun ia terdesak dan mundur. Xin Wan hendak maju membantu Akim, akan tetapi pada saat itu muncul 5 orang, kesemuanya berkedok beraneka warna, menggunakan senjata mereka mengeroyok Xin Wan. Rata-rata 5 orang itu memiliki kepandaian yang tinggi sehingga Xin Wan harus mencurahkan perhatiannya terhadap pengeroyokan mereka dan tidak dapat membantu Akim yang terus didesak oleh si kedok hitam. 24 Siasat pembunuhan putra kaisar. Sebetulnya, tingkat kepandaian Ouyang Kim sudah cukup tinggi sehingga walaupun ia masih belum mampu mengatasi kepandaian si kedok hitam, akan tetapi agaknya tidak terlalu mudah bagi si kedok hitam untuk merobohkannya. Akan tetapi, hati gadis ini masih terkejut dan agak gentar melihat kehebatan lawan. Ia mengenal banyak ilmu, bahkan ia sendiri pernah mempelajari ilmu kebal. Kalau tubuh si kedok hitam mampu melawan tusukan senjata tajam biasa, ia tidak akan merasa heran. Akan tetapi, lawan ini mampu menerima tusukan Goat In Kiam. Dan bukan merupakan kekebalan biasa yang membuat kulitnya tidak dapat ditembus melainkan kekebalan yang aneh. Pedangnya sudah memasuki perut, akan tetapi orang itu tidak terluka, bahkan tidak mengeluarkan darah. Inilah yang membuat hatinya menjadi kecil dan gerakannya kacau, apalagi si kedok hitam menyerangnya sambil berpusing seperti gasing. Terang-terang. Untuk kesekian kalinya, pedang Goat In Kiam di tangan Akim hanya mampu menangkis, akan tetapi tiba-tiba dari pusingan tubuh gendut itu, jari tangan kiri si kedok hitam mencuat dan tiba-tiba saja Akim terkulai karena ia sudah terkena totokan yang amat lihai, dari ilmu Itokchi, jari tunggal beracun. Pedang Goat In Kiam terlepas dari tangannya dan di lain saat tubuh Akim sudah disambar dan dipanggul oleh si kedok hitam. Xin Wan terkejut sekali dan marah.
Dia mengeluarkan seruan panjang dan pedang tumpul di tangannya membuat sinar melengkung. 2 di antara 5 orang pengeroyoknya terpaksa melepaskan senjata mereka dan 2 orang lagi terpelanting ke kanan kiri. Sin Wan meninggalkan mereka untuk mengejar, akan tetapi dia melihat si kedok hitam itu lari ke tepi sungai sambil memondong tubuh Akim, lalu tiba-tiba orang itu meloncat ke bawah. Sin Wan terkejut dan cepat meloncat ke tepi sungai. Kiranya si kedok hitam yang menawan Akim itu meloncat ke sebuah perahu kecil yang agaknya memang sudah dipersiapkan di sana. Kini, si kedok hitam melepaskan tubuh Akim yang rebah miring ke dalam perahu sedangkan dia sendiri cepat mendayung perahu ke tengah. Sin Wan yang termangu dan pada detik itu dia teringat akan 5 orang pengeroyoknya tadi. Dia harus dapat menangkap seorang di antara mereka untuk memaksanya memberitahu siapa adanya si kedok hitam dan di mana sarangnya agar dia dapat menolong Akim yang tertawan. Akan tetapi ketika dia menengok, dia melihat 5 orang itu lari menghampiri tepi sungai. Dia mengejar akan tetapi mereka berloncatan ke bawah. Terdengar suara berdeburnya air dan ketika dia menjenguk ke bawah, 5 orang itu bagaikan ikan-ikan saja, berenang dengan cepatnya menuju ke tengah sungai di mana sudah terdapat sebuah perahu lain yang menanti, didayung seorang yang berkedok pula. Mereka naik ke perahu itu dan segera mendayung perahu ke tengah. Mereka lenyap, seperti juga si kedok hitam yang menawan Akim. Sin Wan mengepal tinju, lalu dia memungut pedang Goatin Kiam milik Akim, lalu menyimpannya. Bagaimanapun juga, dia harus dapat menolong Akim. Sin Wan lalu menyusuri tepi sungai untuk menyewa perahu, agar dia dapat mulai mencari Akim yang dilarikan orang dengan perahu ke tengah sungai. Yang mulia pangeran, bagaimanapun juga, hamba merasa curiga sekali terhadap semua ini dan hamba mengharapkan kewaspadaan Paduka agar jangan sampai terjadi sesuatu yang hanya mendatangkan penyesalan yang sudah terlambat. Demikian antara lain Liam Kui Siang membujuk Raja Muda Yunglo ketika akhirnya mereka dapat bicara empat mata saja setelah pesta malam itu usai. Kalau tadinya Raja Muda Yunglo hanya tersenyum saja dan menganggap kekhawatiran pengawal pribadinya itu kekanak-kanakan, kini pandang matanya berubah dan sikapnya bersungguh-sungguh. Benarkah engkau mencurigai kakakku, Pangeran Mahkota yang mengundangku ke sini, Kui Siang? Pangeran, kecurigaan hamba bukan hanya ngawur belaka, melainkan berdasarkan pemikiran yang mendalam melihat keadaan yang tidak wajar. Pertama, kalau Pangeran Mahkota mengundang Paduka, kenapa tidak di kota raja? Kedua, kenapa pula pertemuan diadakan di tempat yang sepi ini? Ketiga, Pangeran Mahkota membawa pasukan yang dipimpin sendiri oleh Jenderal Besar Yauti, seolah-olah hendak perang atau pamer kekuatan. Lalu keempat, selama pertemuan antara Paduka dengan Pangeran Mahkota, menurut pengamatan hamba, tidak pernah terjadi percakapan yang penting, hanya basa-basi biasa saja sehingga pertemuan itu sungguh tidak sepadan dengan perjalanan yang demikian jauhnya. Juga hamba mencurigai sastrawan yang tak pernah terpisah dari Pangeran Mahkota itu, Pangeran. Pandang matanya bukan pandang mata orang biasa dan dia dapat menjadi lawan yang berbahaya. Raja Muda Yunglo mengangguk-angguk. Bagus, engkau sungguh mengagumkan sekali, Kui Siang. Tidak keliru pilihanku dan menjadikan engkau sebagai pengawal pribadi. Engkau waspada dan wawasanmu jauh dan tepat. Kecurigaanmu berdasar dan tidak ngawur, atas dasar nalurimu yang tajam. Lalu menurut pendapatmu, bagaimana baiknya? Pandang mata pangeran yang menjadi raja muda itu bersinar, penuh rasa bangga dan gembira. Sayang, katanya dalam hati, gadis ini tidak membalas cintanya. Maaf, pangeran. Kalau menurut pendapat hamba, sebaiknya Paduka menolak undangan untuk berpesta di atas perahu besok pagi, dan lebih baik segera kembali saja ke utara. Raja Muda Yunglo mengelus jenggotnya yang terpelihara rapi sambil tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin, Kui Siang? Kalau aku melakukan seperti apa yang kau usulkan, tentu Kakanda Pangeran Mahkota akan tersinggung dan kalau dia melapor kepada Ayahanda Kaisar, tentu aku akan mendapat teguran. Apakah yang kau khawatirkan? Tidak mungkin Kakanda Pangeran hendak mencelakakan aku. Yang hamba khawatirkan bukan dari Yang Mulia Pangeran Mahkota, melainkan dari pihak ketiga yang mempergunakan kesempatan ini untuk mencelakai Paduka. Lupakah Paduka akan penyerangan terhadap diri Paduka di istana yang dilakukan oleh orang-orang Mongol? Menurut hamba, kesempatan ini amat baik bagi orang-orang Mongol yang hendak mencelakakan Paduka atau Pangeran Mahkota. Paduka hanya membawa sedikit pasukan pengawal, bagaimana kalau terjadi penyerangan besar-besaran di sini?
Walaupun hamba akan membela Paduka dengan taruhan nyawa pun, apa artinya kalau pihak musuh terlalu kuat dan semua perlawanan kita akan gagal? Tiba-tiba Raja Muda Yunglo tertawa bergelak sehingga mengherankan hati Kui Xiang. Hahaha, Kui Xiang. Agaknya engkau terlalu memandang rendah kepadaku. Ingat, aku adalah seorang panglima perang yang sudah banyak pengalaman, dan tidak akan mudah dikelabui dan ditipu musuh begitu saja. Hahaha. Apa maksud Paduka, Pangeran? Kui Xiang memandang heran. Kau lihat sendiri saja dan kau akan mengerti. Setelah berkata demikian, Raja Muda Yunglo menuju ke pintu, membuka daun pintu dan memberi isyarat kepada seorang di antara prajurit pengawalnya lalu membisikkan sesuatu setelah prajurit itu mendekat. Tak lama kemudian, daun pintu diketuk orang dari luar. Gan Chiang Kun, masuklah, kata Raja Muda Yunglo. Daun pintu terbuka dan masuklah laki-laki berusia 50-an tahun dan biarpun tubuhnya tinggi kurus, namun sikapnya tegak dan berwibawa, juga gagah. Melihat orang ini, Kui Xiang memandang heran. Dia tahu bahwa orang ini adalah Panglima Gan, seorang di antara para panglima kepercayaan Raja Muda Yunglo. Setahunya, Panglima ini tidak ikut dalam pasukan pengawal, bagaimana sekarang tiba-tiba dapat dipanggil masuk? Setelah Panglima itu memberi hormat dan dipersilakan duduk, Raja Muda Yunglo berkata, "Bagaimana, Chiang Kun? Apakah pasukanmu sudah siap dan berapa jumlahnya yang kau kerahkan?" "Semua sudah siap, tinggal menanti perintah Paduka. Hamba sudah mempersiapkan 300 orang prajurit yang memasang barisan pendam di luar kota Chinan." "Bagus. Nah, malam ini juga kau kerahkan pasukanmu untuk mengepung bagian sungai yang besok pagi akan dijadikan tempat pesta. Siapkan pengepungan di tepi dan juga perahu-perahunya. Begitu ada gejala tidak beres, kalau ada kelompok orang hendak mengacaukan pesta, serbu saja dan tangkap." "Engkau sudah mengerti jelas apa yang kumaksudkan, Gan Chiang Kun?" Panglima tinggi kurus itu bangkit berdiri dan memberi hormat. "Hamba mengerti dan siap melaksanakan perintah Paduka." "Nah, kerjakan sekarang juga." Setelah Panglima Gan pergi, barulah Kui Xiang dapat bicara dengan suara yang gembira dan penuh kagum. Maafkan hamba, Pangeran. Bukan sekali-kali hamba memandang ringan kepada Paduka, hanya hamba sama sekali tidak pernah menduga bahwa Paduka telah mempersiapkan segala-galanya, bahkan sebelum kita berangkat. Kalau begitu, semua kecurigaan hamba tidak ada artinya, karena hamba jauh kalah dulu oleh Paduka." Raja Muda Yunglo tersenyum. "Bukan begitu, Kui Xiang. Kalau aku mempersiapkan pasukan, hal itu hanya demi penjagaan keselamatan belaka. Sebaliknya kecurigaanmu itu berdasarkan alasan yang kuat, sebagai hasil dari pengamatanmu yang waspada. Nah, sekarang perasaanmu sudah merasa tentram, bukan?" Kui Xiang mengangguk. "Berkat kebijaksanaan Paduka, hamba ingin sekali melihat perkembangan selanjutnya dari peristiwa yang penuh rahasia ini. Mudah-mudahan Paduka akan dapat membongkarnya kalau terdapat kecurangan dan campur tangan pihak ketiga untuk mengacaukan keadaan dan mengancam keselamatan Paduka dan Pangeran Mahkota." Sementara itu, di bagian lain dari gedung-gedung peristirahatan itu, yang menjadi tempat bermalam Pangeran Mahkota, pangeran ini pun berbincang-bincang berdua saja dengan penasihatnya, yaitu Yao Xiucai. Para pengawal pribadi hanya berjaga-jaga di luar gedung, di sekitar gedung dan di luar ruangan di mana pangeran itu sedang bercakap-cakap dengan penasihatnya. Yao Xiucai, kurasa perjalanan jauh dan melelahkan ini tidak banyak gunanya. Betapa sukarnya menyenangkan hati Adinda Pangeran Yunglo. Dia tidak begitu suka dengan pesta dan kesenangan, yang dia bicarakan bahkan urusan ketatanegaraan yang membuat kepalaku menjadi pening. Bagaimana kalau kita hentikan saja pesta pertemuan ini dan kembali ke kota raja? Pangeran Mahkota Chu Huisan mengeluh kepada penasihatnya. Hamba kira tidak bijaksana kalau Paduka menghentikan pesta sebelum selesai, Pangeran. Biarpun Pangeran Yunglo tidak begitu menyukai pesta, setidaknya beliau akan terkesan oleh keramahan dan itikat baik Paduka, dan hal ini akan menambah perasaan kesetiaannya kelak kalau Paduka menjadi kaisar. Menurut rencana, hanya tinggal besok melaksanakan pesta air di perahu yang telah dipersiapkan, maka hamba mohon Paduka bersabar, demi kekuatan dan kebaikan kedudukan Paduka sendiri kelak. Kalau begitu baiklah. Akan tetapi jangan lupa, datangkan penari-penari dan para penyanyi yang muda dan cantik. Tampilkan seluruh gadis-gadis penari tercantik dari Chinan dan daerahnya, agar hati kami dapat merasa gembira.
Tentu saja, Yang Mulia. Akan tetapi sebaiknya kalau dalam bersenang-senang, Paduka tidak mengurangi kewaspadaan. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan Pangeran Yunglo, maka sebaiknya kalau Paduka memerintahkan Jenderal Yauti untuk melakukan penjagaan besok pagi. Sebaiknya kalau dia mengepung tempat pesta dan tidak membolehkan siapapun mendekat, baik itu anak buah Pangeran Yunglo atau orang-orang lain. Dengan demikian, keamanan Paduka dan Pangeran Yunglo dapat terjamin karena terkepung oleh pasukan Jenderal Yauti. Bagus, sebaiknya begitu. Nah, panggil sekarang juga Jenderal Yauti datang menghadap, perintah pangeran itu yang selalu menuruti nasihat Yao Xiucai. Ketika Jenderal Yauti yang tinggi besar dan gagah perkasa itu datang menghadap, Pangeran Mahkota Chu Huisan segera memberi perintah seperti yang dikemukakan penasihatnya tadi. Jenderal yang tidak banyak cakap itu memberi hormat, menyatakan kesiapsiagaannya melaksanakan perintah, lalu dipersilakan keluar lagi. Seperti biasa, malam itu tidak dilewatkan sia-sia begitu saja oleh Pangeran Chu Huisan. Dan kebutuhan bangsawan yang sudah menjadi budak nafsunya sendiri ini selalu dipenuhi, bahkan diberi semangat oleh Yao Xiucai yang diam-diam telah mempersiapkan 2 orang gadis panggilan yang tercantik untuk menemani sang pangeran tidur pada malam hari itu. Setelah 2 orang gadis itu memasuki kamar, Yao Xiucai meninggalkan kamar itu untuk mengasuh dalam kamarnya sendiri dengan pesan kepada para petugas pengawal di luar kamar untuk melakukan penjagaan ketat. Malam itu, di luar gedung pesanggerahan yang berada dalam suasana pesta dan dijaga ketat itu, terjadi pula hal yang aneh. Sebuah perahu kecil meluncur cepat menuju ke sebuah perahu besar yang berada di dekat seberang, dan perahu besar itu berhenti, tidak terbawa arus air yang lambat di bagian itu, karena tertahan jangkar yang dilepas. Ketika perahu kecil tiba di dekat perahu besar, penumpang perahu kecil melemparkan kaitan ke arah perahu besar. Besi kaitan itu tiba di dek, mengait tiang dan diperkuat dengan cepat oleh 2 orang anak buah perahu besar. Kemudian, bagaikan seekor burung saja, penumpang perahu kecil meloncat ke atas perahu besar dan ternyata dia adalah si kedok hitam yang bertubuh tinggi besar dan berperut gendut. Perahu besar itu sama sekali tidak terguncang ketika dia melompat ke sana, dan 4 orang anak buah perahu besar menyambutnya dengan sikap hormat, bahkan mereka berlutut dengan kaki kiri. "Apakah kedua orang tamu yang kami undang itu belum tiba?" tanya si kedok hitam kepada mereka. "Belum, Yang Mulia. Akan tetapi sudah ada yang menjemput dan mungkin sebentar lagi mereka datang," jawab seorang di antara anak buah itu. "Bagaimana dengan tawanan kita? Tidak banyak tingkah, bukan?" Mula-mula ia meronta dan mengamuk, akan tetapi belenggu kaki tangannya diperkuat dan penjagaan diperketat sehingga ia tidak lagi dapat membuat ribut. Si kedok hitam mengangguk, lalu melangkah memasuki lorong di perahu besar itu menuju ke sebuah kamar di sudut yang terjaga oleh 6 orang anak buahnya. Dia membuka daun pintu dan menjenguk ke dalam. Ouyang Kim tampak telentang di atas dipan dengan kaki tangan terbelenggu erat pada dipan itu, topengnya sudah terbuka dan wajah yang cantik itu tampak marah sekali. Akan tetapi ia tidak lagi meronta dan ketika melihat si kedok hitam menjenguk dari luar pintu, ia pun berkata lantang, "Si kedok hitam pengecut besar. Lepaskan aku dan mari kita bertanding sampai seorang di antara kita mati." Namun, dari balik kedok hitam itu hanya terdengar suara tawa aneh dan dia pun menutupkan kembali daun pintu kamar tawanan itu lalu pergi ke ruangan tengah dan duduk menanti. Tak lama kemudian, bermunculan belasan orang yang semua memakai topeng yang beraneka warna. Begitu mereka tiba di ruangan itu, mereka memberi hormat kepada si kedok hitam dan mengambil tempat duduk, membentuk setengah lingkaran menghadap si kedok hitam yang duduk dengan kedua kaki terpentang, sikapnya gagah dan berwibawa walaupun perutnya gendut sekali seperti tergantung ke bawah. "Kalian sudah hadir selengkapnya?" tanya si kedok hitam dan belasan orang itu pun menyatakan bahwa mereka sudah lengkap. "Sebaiknya kita cepat membuat rencana sebelum Ouyang Qin dan muridnya tiba. Mereka belum dapat dipercaya sepenuhnya karena mereka masih tampak ragu-ragu. Malam ini merupakan penentuan untuk menguji mereka dan membuktikan apakah mereka itu boleh ditarik sebagai kawan. Untung bahwa tanpa disengaja, kami dapat menawan puterinya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik rencana yang sudah kita atur. Ini merupakan pengulangan saja agar semua dapat dilaksanakan dengan baik." Tiba-tiba si kedok hitam menghentikan bicaranya ketika daun pintu ruangan itu diketuk orang. Dengan nada suara yang masih aneh dan parau namun kini ditambah nada suara marah,
dia menoleh ke pintu dan membentak, "Siapa berani mengganggu tanpa dipanggil?" Seorang penjaga muncul dengan sikap takut-takut. "Ampun, Yang Mulia. Saya terpaksa menghadap untuk menyampaikan berita yang amat buruk dan mencelakakan." "Cepat bicara, apa yang terjadi?" Si kedok hitam membentak tak sabar. "Yang Mulia, kami baru saja mendengar laporan penyelidik bahwa di luar penjagaan pasukan dari kota raja, terdapat pasukan besar Raja Muda Yunglo yang membuat gerakan seolah mengepung darah ini. Mereka itu dalam keadaan siap seperti hendak bertempur, dan jumlah mereka menurut taksiran para penyelidik, tidak kurang dari 300 orang. Hening sejenak dan tubuh yang tinggi besar berperut gendut itu sejenak tidak bergerak seperti patung. Kemudian terdengar suaranya yang parau aneh, "Sudah yakin benarkah hasil penyelidikan itu, dan siapa pemimpin pasukan?" "Kalau belum yakin, tentu para penyelidik tidak berani membuat laporan, Yang Mulia. Pemimpin pasukan besar dari utara itu adalah Ganciangkun." Sudah. Keluarlah dan jaga baik-baik kawanan itu," katanya. Pelapor itu keluar dan daun pintu ditutup kembali. Setelah itu, si kedok hitam mengangkat muka dan sepasang matanya yang tajam mencorong itu dari balik kedoknya menyapu belasan orang yang menghadap padanya. "Telah terjadi perubahan besar, akan tetapi hal ini bahkan lebih baik lagi, menyempurnakan gerakan kita," katanya. "Maaf, Yang Mulia. Bagi kami, berita itu merupakan malapetaka." "Bagaimana Paduka mengatakan hal itu menyempurnakan gerakan kita?" "Mohon penjelasan," kata seorang di antara mereka dan kawan-kawannya mengangguk menyetujui. "Siasat kita ditambah sedikit, yaitu mengusahakan agar terjadi saling mencurigai antara pasukan utara dan pasukan selatan. Sebarkan berita di antara para perwira pasukan dari kota raja bahwa pasukan dari utara telah melakukan pengepungan dan akan melucuti dan menyerbu pasukan selatan. Kita harus berusaha agar mereka saling mencurigai dan sedapat mungkin saling serang dengan mendahuluinya melakukan serangan-serangan kecil di antara mereka. Kalau mereka sudah saling serang, kita mempunyai peluang yang amat baik untuk bergerak sebelah dalam, menghabisi kedua pangeran, atau setidaknya membuat mereka saling bermusuhan. Kalian semua sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan sekali lagi kutekankan agar kalian menjaga baik-baik sehingga nama baik Pangeran Yaluta tidak terbawa-bawa dan kedudukan beliau di dekat Pangeran Mahkota tidak sampai terganggu, terutama apabila gerakan kita ini gagal. Nah, sekarang, seorang di antara kalian yang menjadi penghubung, cepat beritahukan Pangeran Yaluta tentang perubahan atau penambahan rencana kita ini." Setelah perundingan selesai, terdengar laporan bahwa Ouyang Chin dan Manioko telah tiba. Sebuah perahu kecil meluncur cepat di tengah malam itu menuju ke perahu besar tadi dan dari dalam perahu berloncatan dua orang yang bukan lain adalah Tung Hai Leong Ouyang Chin dan Manioko, muridnya. Seperti kita ketahui, guru dan murid ini terbujuk oleh si kedok hitam yang mengutus Butek Kiamo untuk menghubungi Ouyang Chin dan mengirim banyak barang hadiah yang berharga. Bersama muridnya Manioko, Ouyang Chin berangkat ke kota raja memenuhi undangan Yang Mulia, yaitu nama yang dikenal sebagai pemimpin jaringan mata-mata itu, tanpa memperdulikan teguran dan cegahan istrinya. Setelah tiba di kota raja, guru dan murid ini disambut oleh si kedok hitam secara rahasia. Kemudian si kedok hitam bahkan mengajak mereka untuk pergi ke Chin-an agar mereka membantu dalam suatu urusan penting yang belum diberitahukan kepada mereka. Biarpun menjadi tamu dari si kedok hitam, namun Ouyang Chin dan Manioko masih asing dengan gerakan mereka karena agaknya si kedok hitam masih belum percaya benar kepada mereka. Semua hal dirahasiakan, hanya kalau si kedok hitam ingin bicara dengan mereka, muncul seorang utusan yang mengundang mereka datang di suatu tempat. Malam ini pun, mereka berdua dijemput dan diantar dengan sebuah perahu kecil menuju ke perahu besar itu karena Yang Mulia mengundang mereka. Setelah Tung Hai Leong Ouyang Chin dan Manioko dipersilakan masuk ke dalam ruangan besar di perahu itu, mereka disambut oleh si kedok hitam yang sudah duduk di situ, dan di situ hadir pula belasan orang yang kesemuanya bertopeng dengan berbagai warna. Melihat ini, Tung Hai Leong Ouyang Chin yang selalu bersikap angkuh dan tidak mau tunduk itu tertawa bergelak. "Ha, aku merasa seperti berada di atas panggung wayang, menghadapi orang-orang berkedok. Yang Mulia, aku sudah mengalah dan memanggilmu dengan sebutan Yang Mulia, akan tetapi kiranya sudah tiba saatnya engkau memperkenalkan diri siapa engkau dan siapa pula anak buahmu ini. Bagaimana mungkin aku dapat bekerja sama dengan orang-orang berkedok yang tidak kukenal?" Si kedok hitam tidak menjadi marah.
Dia sudah mengenal watak para datuk dan tidak mengherankan kalau Ouyang Chin bersikap angkuh. Dia adalah datuk di daerah timur yang kekuasaannya seperti seorang raja muda saja. Si kedok hitam tertawa di balik kedoknya. Tung Hai Leong dan Manioko, silakan duduk. Ketahuilah bahwa kami adalah orang-orang rahasia yang bekerja secara rahasia, oleh karena itu, wajah kami hanya dapat kami perlihatkan kepada kawan-kawan seperjuangan yang telah kami percayai sepenuhnya saja. Berkerut sepasang alis dari datuk yang berkepala botak dan berperut gendut itu. Bagus. Kalau kalian belum percaya kepada kami berdua, mengapa kami diundang untuk bekerja sama, kata Tung Hai Leong Ouyang Chin suaranya dingin. Pekerjaan kami adalah pekerjaan besar, sebuah perjuangan yang teramat penting. Untuk dapat mempercaya seorang yang bersekutu dengan kami, haruslah kami uji dahulu agar cita-cita kami tidak akan gagal. Malam inilah saat penentuan, dan besok pagi-pagi engkau harus dapat membuktikan kesetiaanmu kepada kami, baru kami akan memperkenalkan diri kepadamu, Tung Hai Leong. Kalau saja yang bicara seperti itu bukan si kedok hitam yang memimpin suatu persekutuan besar yang kuat, tentu Ouyang Chin sudah marah dan menyerangnya. Dia memandang dengan mata melotot, seperti hendak menembusi kedok itu dengan pandang matanya, kemudian dia bertanya, suaranya masih kaku dan dingin, bukti kesetiaan macam apa yang harus kulakukan, Yang Mulia? Engkau dan muridmu pada hari esok harus mampu membunuh Raja Muda Yonglo dan Pangeran Mahkota, atau seorang di antara mereka. Ouyang Chin meloncat bangkit dari kursinya, diikuti oleh Manioko. Gila! Ini sama saja dengan menyuruh kami berdua memasuki lautan api. Tidak, kami tidak sudi. Kami akan melindungimu, Tung Hai Leong, bujuk si kedok hitam. Tidak, sekali lagi tidak. Kami mau bekerja sama, akan tetapi aku bukan pembunuh bayaran, apalagi membunuh pangeran. Aku mau bertempur, memimpin pasukan dan anak buahku, bukan menyelinap seperti maling untuk melakukan pembunuhan gelap. Tung Hai Leong, kalau engkau ingin bekerja sama dengan kami, kalau kelak ingin menjadi raja muda, haruslah taat kepada kami dan membuktikan kesetiaanmu. Sejak kecil aku tidak pernah menaati perintah siapapun juga. Aku hanya mau bekerja sama, bukan menghambakan diri kepadamu. Sudahlah, agaknya di antara kita tidak ada kecocokan, lebih baik kami pergi saja. Manioko, mari kita pergi. Datuk itu sudah marah sekali. Tunggu dulu, Tung Hai Leong. Kami kira kalian tidak akan pergi begitu saja, karena mau tidak mau, kalian harus melaksanakan perintah kami. Kalian tidak dapat menolak lagi. Kedok hitam, apa maksud ucapanmu itu? Ouyang Chin membentak, kini tidak mau lagi menyebut Yang Mulia. Lihatlah sendiri. Si kedok hitam bangkit, diikuti belasan orang pembantunya dan memberi isyarat kepada Ouyang Chin dan Manioko untuk mengikuti mereka. Setelah tiba di depan kamar perahu paling ujung, si kedok hitam memberi isyarat kepada penjaga untuk membuka daun pintunya. Lihatlah, Tung Hai Leong, kalau engkau dan muridmu menolak permintaan kami, aku akan menyuruh orang-orangku menghina dan menyiksa putrimu sampai mati di depan matamu. Ouyang Chin dan Manioko terbelalak melihat Ouyang Kim rebah telentang dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya dan terikat tubuhnya pada sebuah dipan. Ayah, Su Heng, jangan pedulikan mereka. Serang saja, aku tidak takut mati. Lebih baik mati daripada menyerah. Ouyang Kim berteriak-teriak, akan tetapi tidak dapat meronta, hanya mampu menoleh ke arah ayahnya karena tubuhnya lemas tertotok dan terbelenggu kuat-kuat. Tung Hai Leong Ouyang Chin marah bukan main. Sungguh tidak pernah disangkanya dia akan melihat putrinya tertawan gerombolan ini, putrinya yang disangkanya berada di rumah bersama ibunya. Kedok hitam, bebaskan putriku, bentaknya dengan suara menggereng seperti seekor binatang liar. Tung Hai Leong, lebih baik engkau memenuhi permintaan kami dan kita menjadi sekutu, putrimu akan kubebaskan. Pada saat itu terdengar suara keras, perahu terguncang dan tampak api bernyala di ujung belakang perahu besar itu. Kiranya sebuah balok besar yang agaknya diikat kain yang basah dengan minyak bakar, telah melayang dan jatuh ke sana, lalu ada yang membakarnya sehingga tempat itu berkobar api yang besar. Tentu saja semua orang menjadi terkejut dan saat itu dipergunakan oleh Tung Hai Leong Ouyang Chin dan Manioko untuk mencabut senjata dan mengamuk. Si kedok hitam sudah menggunakan pedang pendeknya menghadapi Tung Hai Leong yang juga sudah mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar berkilauan menyilaukan mata. Jaga tawanan.
Si kedok hitam masih sempat berteriak sebelum dia sibuk menghadapi Datuk Timur yang lihai sekali itu. Dua orang tokoh besar ini bertanding dan keduanya memang sama hebatnya, sedangkan Manioko agak repot dikeroyok banyak anak buah si kedok hitam. Bahkan Ouyang Chin juga dikeroyok, sehingga Datuk ini tidak sempat untuk menolong putrinya yang terbelenggu di atas dipan dalam kamar itu. Sesosok bayangan berkelebat dan merobohkan 4 orang penjaga yang menghadang di depan pintu kamar tahanan itu. Entah bagaimana, tahu-tahu 4 orang itu terpelanting ke kanan kiri dan bayangan itu menerobos masuk ke dalam kamar. Sin Wan. Gadis itu berseru girang. Akim, cepat bantu ayahmu, kata Sin Wan yang menggunakan pedang tumpulnya membabat putus semua belenggu dan membebaskan totokan pada tubuh Akim yang segera dapat bergerak kembali. Nih, pedangmu. Melihat pemuda yang dicintanya itu membebaskannya dan bahkan mengembalikan pedangnya, dan ia maklum bahwa Sin Wan pula yang menimbulkan kebakaran pada perahu. Akim merangkul dan menciumnya, membuat Sin Wan gelagapan. Sekarang engkau yang menyelamatkan aku dan ayah, bisik Akim yang segera melepaskan rangkulannya dan tubuhnya sudah berkelebat keluar, lalu ia pun menyerang si kedok hitam membantu ayahnya. Sin Wan juga keluar dan dia segera dikepung, dan dikeroyok. Akan tetapi Sin Wan merobohkan 4 orang lagi lalu berteriak, Akim, ajak ayah dan suhengmu lari, perahu ini segera akan terbakar habis dan tenggelam. Bersambung ke jilid 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.